Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Oleh karena kekuatan kasih karunia Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa, kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena penyertaan Tuhan semata-mata. Yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Haleluya. Mari datang kepada Tuhan, membawa ucapan syukur kita, membawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Engkau Bapa yang baik buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu ini. Betapa ajaibnya Engkau Tuhan buat kami. Pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu sungguhlah nyata yang Tuhan lakukan, yang Tuhan sediakan buat kami Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang luar biasa buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, oh, glory bagimu, glory bagimu Tuhan, Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Yesus Tuhan. Oh, glory bagimu, oh. Terima kasih, oh. Haleluya, terima kasih, oh. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku Tuhan. Mari yang rindukan Tuhan, katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku, hatiku, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yesus, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hatiku Kau tahu.
bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, jiwa kami menanti-nantikan-Mu, jiwa kami haus akan-Mu Tuhan. Puaskan dahaga kami, puaskan rindu kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Oh, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Yesus, begitu pun jiwaku Tuhan. Makasih Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku. Terima kasih Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sekali lagi katakan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, ku mau memuji nama-Mu, ku mau tinggikan-Mu.
Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, ku mau memuji-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sibiri anambo, menyembah-Mu. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau agungkan-Mu Tuhan. Iya nama sibiri anambo, sibiri anambo. Glory bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Yesus Tuhan. Oh, berarti kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami bawa syukur kami kepadamu. Haleluya. Siapa patakarana matakarana malam sikibidi aranamu. Sibidi menyembah-Mu. Yesus Tuhan, ku mau menyembah-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Takarana matakaranamu. Siapa pakarana matakaranamu. Sididi sibini anemu. Glory bagi-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Sibiri mianambu. Siapa bapaka. Hati kami meluap dengan ucapan syukur. Haleluya. Siapa pakaranamu. Glory bagi-Mu Tuhan. Datang menghampiri-Mu. Kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan
bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Sekali lagi katakan pujian ini. Haleluya. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi katakan, kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya. Kami datang menghampiri-Mu Tuhan, kami membawa syukur kami kepadamu. Oh, oh. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Mari buka kedua tanganmu, angkat penyembahan kita, angkat suaramu, sembah Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu. Glory bagimu, glory bagimu, Yesus. Meninggikan
namamu. Ini namamu. Engkau yang ku sembah, Engkau yang ku tinggikan namamu. Namamu berkuasa, haleluya. Sibiri mianambo, glory bagimu, haleluya. Kini miana masuk, glory bagimu, menyembahmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Engkau dahsyat, Engkau layak disembah, Engkau berkuasa. Inarana masuk, shebere, ibiri mianambo, sibiri anambo. Glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih, oh, oh. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau berkuasa, haleluya. Biar kami puas dengan hadirat-Mu Tuhan, biar kami puas dengan hadirat-Mu, puas dengan jamahan-Mu, puas dengan urapan-Mu Tuhan, haleluya. Sibini anambo, siapa papa ibini anaso, glory, glory, glory. Sembahmu Tuhan, menyembahmu, menyembahmu, meninggikanmu Tuhan, haleluya. Oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, sedetik pun tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau ajaib Tuhan, haleluya. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu. Biar kami di hati-Mu Tuhan, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Mari buka kedua tanganmu, sama-sama katakan, ku di tangan-Mu
biar kami di hatimu. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Di tanganmu, biar kami di hatimu Tuhan. Di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tanganmu, biar kami di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, biar kami di hatimu. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari sekali lagi, angkat kedua tanganmu, katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Dengan imanmu katakan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Oh, glory bagimu, bagimu. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22. 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-22, dikatakan firman Tuhan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak salah sekitar beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan tentang mengasihi atau tentang kasih, love itu. Nah, sebab dikatakan bahwa kalau orang mungkin berkata bahwa kalau kita mencuri, kalau kita berzina, korupsi, baru ada yang namanya hukuman menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi tahukah saudara bahwa waktu saudara tidak mengasihi Tuhan, atau mengasihi sesama kita, sebab dikatakan bahwa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adalah hukumnya, kualitasnya atau bobotnya itu adalah sama. Kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya kita harus mengasihi sesama kita. Nah, tahukah saudara bahwa mungkin dalam pemikiran kita kalau kita tidak mengasihi sesama atau tidak mengasihi Tuhan, tidak ada hukumannya.
Loh, Anda bisa bayangkan ini Bapak Ibu, Anda bisa membaca kisah ini atau membaca daripada kebenaran ini yang kita sudah baca bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan terkutuklah ia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya bisa membayangkan waktu posisi hidup kita, posisi yang terkutuk. Yang mengutuk itu bukan lagi yang namanya orang tua kita atau mungkin temankah atau mungkin saudara seiman kita, bukan, tetapi yang mengutuk kita itu adalah Tuhan sendiri yang empunya langit dan bumi. Coba kalau dikatakan kalau Tuhan sampai mengutuk kita, apakah yang dapat kita lakukan? Apakah yang dapat manusia dapat perbuat? Secara otomatis akan yang namanya gini, terjadi kematian-kematian di semua area sisi kehidupan kita yang sebenarnya gini, hanyalah sepele. Sepertinya mungkin hanyalah sepele, yaitu apa? Tidak mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi beberapa waktu yang lalu saya berkata bahwa ternyata begini, hukum yang tertinggi itu adalah hukum, yaitu kasih itu. Hukum yang tertinggi. Sebab dikatakan bahwa kasih itu adalah sebuah hukum dan ternyata kasih itu adalah hukum yang tertinggi. Sebab hukum-hukum yang lain, dikatakan kebenaran firman Tuhan itu menggantungkan dirinya kepada satu hukum ini, yaitu apa? Hukum kasih. Jadi kalau boleh saya mengatakan bahwa kasih itu adalah hukum yang paling tertinggi. Nah, seharusnya dan selayaknya lah kita, kalau memang kasih itu adalah hukum yang paling tertinggi, kita harus memfokuskan diri kita harus benar-benar terfokus melakukan dan mengerjakan apa yang firman Tuhan katakan. Sebab dikatakan bahwa begini, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, dikatakan terkutuklah kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa memang betul dikatakan kebenaran firman Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa ya aku tak begini-begini saja, aku tak datang ke gereja ya biasa-biasa saja. Nanti kalau ingat baru saya datang, nanti kalau saya ingat baru saya berdoa, nanti kalau saya ada waktu baru baca firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari biarlah kebenaran ini mengingatkan kita kembali lagi. Ternyata bahwa kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang terkutuk. Dan sekali lagi bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin orang berkata bahwa mungkin tidak ada hukuman kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Tetapi dikatakan firman Tuhan ada sebuah hukuman. Kalau saudara membaca sekali lagi di kitab Wahyu pasal yang kedua tentang yang namanya jemaat di Efesus, dikatakan mereka meninggalkan cinta yang mula-mula, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Sehingga kenapa? Dikatakan bahwa kalau dia tidak kembali, jemaat di Efesus, kalau dia tidak kembali kepada jalan kebenaran, kepada cinta yang mula-mula itu, dikatakan bahwa kaki dia itu akan diambil daripada hidupnya. Seperti yang sudah saya katakan bahwa kaki dia itu berbicara tentang tuntunan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, tentang terang dalam kehidupan kita. Nah, kalau itu sudah diambil daripada kehidupan kita, percayalah hidupmu akan tabrak sana tabrak sini. Semua akan dihalalkan. Sekalipun itu di pemandangan Tuhan adalah sesuatu yang dosa, tetapi dikatakan bahwa waktu yang namanya tuntunan Tuhan itu sudah tidak ada dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang paling malang di muka bumi ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin berkata bahwa mungkin enak ya untuk diucapkan mengasihi atau mencintai, tetapi bukti kalau kita mengasihi, bukti kalau kita mencintai Tuhan, kita harus mengasihi sesama kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa tidaklah mudah untuk dilakukan. Percayalah, tidaklah mudah untuk yang namanya dilakukan, yaitu apa? Mengasihi ini. Sebab untuk saudara bisa mengasihi sesama kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih Kristus itu harus melanda, harus masuk dalam hidupmu seutuhnya. Saya ulangi sekali lagi, kalau tidak ada yang namanya kasih yang masuk dalam kehidupanmu, atau kasih Kristus yang tanpa syarat itu memerintah dan tinggal di dalam kehidupan kita, percayalah saudara dan saya tidak bisa mengasihi sesama kita. Itu dibutuhkan sebuah kekuatan.
Kalau mungkin satu saat ketika saudara disakiti, mungkin ada yang namanya kita diberlakukan tidak adil di komunitas kita, atau mungkin di keluarga kita. Mungkin ada orang-orang yang memberlakukan kita semena-mena. Tetapi dikatakan ketika kasih Kristus itu tinggal dalam kehidupan kita, itu tidaklah yang sampai gini membuat kita sampai yang namanya patah hati, sakit hati, dan punya akar yang pahit dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengerti saudara, ketika orang itu sudah yang namanya diikat dengan namanya akar yang pahit, untuk melepaskan itu tidaklah mudah, dibutuhkan kekuatan. Ketika yang namanya orang tersakiti hidupnya, tersakiti hatinya, punya akar yang pahit, itu tidak mudah untuk yang namanya melepaskan sebuah pengampunan. Dibutuhkan kekuatan. Nah, yang bisa melakukan itu adalah gini, waktu kehidupan saudara dan saya dipenuhi dengan kasih Kristus, dipenuhi dengan yang namanya kebenaran firman Tuhan, dipenuhi yang namanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, barulah kita mampu untuk melepaskan yang namanya yaitu pengampunan itu. Kalau saudara mengalami yang namanya akar yang pahit. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan bahwa mungkin dalam pemikiran kita kalau kita tidak mengasihi itu tidak ada hukumannya, tidak ada yang namanya ganjaran yang kita peroleh. Tetapi firman Tuhan sudah jelas datang dalam kehidupan kita bahwa siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Oh iya, jadi untuk mengasihi Tuhan harus mengasihi sesama. Seperti salib ya, seperti salib. Jangan sampai kita ke atas terus, tetapi ke kanan kiri kita atau ke sesama kita tidak memperdulikan. Itu sesuatu kebohongan besar. Kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita masih membenci saudara kita atau kita tidak mengasihi sesama kita, itu sebuah pembohong besar. Nah, seringkali hal-hal inilah yang membuat kita gini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita ibadah, kita yang namanya baca firman, kita yang namanya menyanyi-nyanyi, saya katakan itu sudah oke. Itu bentuknya posisi ke atas vertikal. Kita perlu yang namanya horizontal, yang perlu yang namanya mengasihi daripada sesama kita. Oh iya Bapak Ibu, mari. Jadi biarlah kita benar-benar mengasihi Tuhan, bukan hanya sekedar di omongan saja, tetapi dengan perilaku kita, yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Kalau kita tidak mengasihi, jelas dikatakan firman Tuhan, terkutuklah kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah sebuah renungan kita untuk hari ini, untuk memulai hari yang baru bersama dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu luar biasa, yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan buat kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bapa, firman-Mu sudah datang dalam kehidupan kami. Kalau benar-benar bahwa Engkau Tuhan meminta kehidupan kami untuk kami mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Nah, oleh sebab itu mampukan kami Roh Kudus untuk kami mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami. Mampukan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada hari ini Tuhan. Sebelum kami bekerja hari ini, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah, penyertaan, dan perlindungan Tuhan semakin Tuhan nyatakan buat kami semuanya. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pokok-pokok doa atau saudara mau menyampaikan sesuatu, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.